para pemirsa, saya Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat Trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hot Shots. Bukan Hot Shot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hot Shots selama 1 jam ke depan, sebab Hot Shots selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Ramadan tinggal sepenggalah jalan menuju hari kemenangan, namun hikmah Ramadan masih menebarkan syahdu akan kisah-kisah keajaiban para nabi yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya, keajaiban Nabi Musa alaihi salam yang hingga kini masih menunjukkan jejak-jejak keajaiban ilahi di negeri Jordania. Di negeri yang dijuluki negerinya para nabi itu, terdapat sebuah mata air yang diberi nama Wadi Musa. Mata air inilah yang menjadi fakta bisu, betapa pasca menyelamatkan umat Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun hingga membelah laut, Nabi Musa memohon keajaiban dari Allah SWT atas kaumnya yang kehausan. Maka diberilah petunjuk agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke sebuah batu yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 60. To be the place where Moses struck the rock and water came out. And this is right at the place where the spring is and there's water coming out. Thank you. This is the rock. This is the rock here, and then this is the water coming out. The water is so clean and clear. Ada beberapa ilmuwan dari luar negeri yang masuk Islam gara-gara meneliti. Salah satunya adalah Dr. Maurice. Dr. Maurice ini adalah dokter ahli bedah kenamaan Perancis yang meneliti jasad Firaun. Ketika meneliti jasad Firaun, ia menemukan banyak kadar garam dalam tubuh Firaun. Tumben ada orang mati yang dimumi, setelah dibuka banyak garam dalam tubuhnya. Akhirnya membuat sebuah penelitian kalau mayat itu pernah tenggelam di laut. Akhirnya membaca surat Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina al-ghafilun. Kami sengaja tenggelamkan jasad Fir'aun dan jasadnya kami awetkan sebagai pelajaran orang berikutnya. Berbeda dari Nabi Musa alaihi salam, peninggalan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang banyak tersebar di sepanjang jazirah Arab seperti Mesir hingga Turki, dikabarkan justru lebih menggetarkan siapapun yang melihatnya. Bahkan artis seperti Nikita Willy yang baru saja pulang beribadah umroh plus sehingga berkesempatan berkunjung ke negeri Turki, menyaksikan sederet peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Husain. Di masjid yang memiliki ruang khusus untuk menyimpan gigi, rambut, pedang hingga jejak telapak kaki Nabi Muhammad SAW itu sempat membuat Nikita Willy dan umat muslim lain yang bersamanya kehabisan kata-kata hingga menangis. من شجر الشوجب وهو ينبت في المدينة المنورة أو في بلاد الحجاز عموما وقد أجرينا عليها التحاليل الكيميائية فثبت أنها قطعت من أصلها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الهدي والنوالي ثم الصلاة قولوا له إذ حرم التبرك بأثر يمس بالخد ثرى المحبوب رسول الله ليس الحجر فمسلم ذاك في اليرموك يروي البيهقي. Liburan kemarin aku baru dari Turki, dan di Turki itu ada museum baju anaknya Nabi Muhammad, rambutnya Nabi Muhammad, tongkat Nabi Musa. Itu bener-bener apa ya, benar-benar nyentuh hati banget gitu. Bahkan orang-orang yang ngelihat pun juga sampai nangis ngelihatnya gitu. Kita kalau mau melihat beberapa peninggalan dari Nabi Muhammad SAW itu ada di Museum Topkapi di Turki, Istanbul. Di antaranya di sana ada jubah beliau, ada pedang, kemudian ada imamahnya, kemudian ada sendalnya, kemudian juga ada rambutnya, ada giginya. Itu peninggalan yang sampai hari ini insya Allah masih terjaga. Bahkan dulu ada sahabat yang ketika tahu rambut Nabi jatuh diambil, sekalipun harus hunusan pedang yang harus dia dapatkan gitu loh. Saking penghormati dan memuliakan sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, menjadi nabi akhir zaman, mengenang Rasulullah SAW memang mengulik makna yang sangat istimewa di hati setiap muslim. Bagaimana tidak, kebiasaan dan makanan favorit Nabi Muhammad SAW saja, seperti buah kurma, buah ara, buah zaitun hingga buah melon, mengandung 1001 manfaat yang terbukti secara nyata. Apalagi akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia, menjadi nabi besar yang memiliki kekuasaan luar biasa, namun hidup sangat sederhana, menyisakan kecintaan yang mampu mengulik tangis rindu. Sampai-sampai rumah Nabi Muhammad SAW yang kini telah menjadi Masjid Nabawi pun baru-baru ini dibuat replikanya dan luar biasa menyedot keharuan umat muslim. Pasalnya replika rumah Nabi Muhammad SAW yang dibuat berdasarkan kumpulan beberapa hadis tentang rumah Nabi tersebut memaparkan bagaimana sahajanya kamar Nabi Muhammad SAW yang dipenuhi alat-alat sederhana, bahkan tempat tidur beralaskan pelepah pohon kurma dengan atap daun kurma, mengundang hati siapapun terenyuh hikmah akan contoh kesederhanaan Nabi Muhammad SAW di rumahnya berikut ini. Rasul tidur di pelepah kurma sampai badannya ini berbekas, ya. Itu Rasul. Rasul mau makan apapun tinggal minta sama Allah, ya Allah saya pengen makan yang enak, tinggal ada makanan. Tapi enggak, Rasul ikat perutnya dengan batu. Sampai sahabatnya Abdurrahman bin Auf menangis, ya Rasul apakah kau tidak punya makanan ya Rasul? Menangis, biar aku yang membelikan. Enggak, aku hanya ingin merasakan bagaimana umatku yang gak bisa makan. Apapun yang zaman dulu, apalagi Nabi kita kerjakan, pasti itu semuanya yang bagus gitu untuk pasti kesehatan atau segala macam gitu ya. Saya harus percaya, apalagi kayak zaitun apa segala macam gitu ya. Kan memang itu sangat bagus ya. Namun peninggalan Nabi Muhammad SAW yang luar biasa mengandung kisah penuh mukjizat adalah kisah terbelahnya bulan sebagai bukti kenabian. Mukjizat Nabi Muhammad SAW ini bahkan menggemparkan dunia dan konon non-muslim karena menurut kacamata sains, peristiwa keajaiban bulan terbelah yang termaktum dalam surat Al-Qamar ayat 60 di dalam Al-Quran itu memang nyata dan bukanlah sebuah rekayasa. Dari fakta retakan celah di permukaan bulan, ternyata menjadi jejak bukti bahwa bulan memang pernah terbelah, membuktikan kenabian Rasulullah SAW. Subhanallah, Allah Maha Besar. Using these Lunar Reconnaissance Orbiter camera images, we have now found many lobate scarps that we did not know previously existed on the moon. This is an example of one of those scarps. It's called Gregory Scarp, and it is this feature that's running down through the image here and pointed to by the arrows. Lobate scarps like Gregory are formed when crustal materials are pushed together to form what's called a thrust fault. Saat itu mereka orang-orang kafir Quraisy meminta salah satu bukti kenabian, bukti kerasulan. Kalau memang kau nabi, kau rasul, mana buktinya? Tentu setiap rasul memiliki mukjizat. Nah, di antara mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah dia mampu membelah bulan, betul-betul terbelah bulan itu menjadi dua. Bahkan dalam Al-Quran juga diceritakan, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Kiamat itu sudah dekat, ditandai dengan terbelahnya bulan. Ya, tentunya apa yang Allah hadirkan sebagai sesuatu yang kita akan menyebut subhanallah, atau bahasa kitanya wow, luar biasa. Berdecak kagum kita memandang, melihat dan menyaksikan. Ini semua menjadi bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diharapkan
Dengan kebesaran yang kita lihat itu, iman kita makin bertambah. Angga Aldi dan Amanda Manopo melakukan adegan ekstrim dengan seekor buaya ganas. Jarak Angga dan Amanda dengan buaya tersebut cukup dekat, sehingga membuat yang menyaksikan merasa was-was. Selain syuting bersama seekor buaya, Angga dan Amanda pun sempat melakukan adegan berenang di danau hampir seharian, sehingga membuat Amanda menggigil kedinginan. Dan seperti apakah pengalaman Angga dan Amanda? Syuting di danau yang terdapat buaya ganas? Benarkah mereka sempat ketakutan? Dan seperti apa pula kekhawatiran orang tua Angga dan Amanda dengan adegan ekstrim tersebut? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.